Di dunia yang terus bergerak cepat ini, ada dua negara yang menjadi pusat perhatian seluruh planet. Dua kekuatan besar, dua cara berpikir yang sangat berbeda. Amerika Serikat, negeri kebebasan yang melahirkan inovasi dan mimpi-mimpi besar. Dan China, negara dengan disiplin besi, perencanaan jangka panjang, dan kecepatan pembangunan yang nyaris tak tertandingi. Namun pertanyaannya bukan sekadar siapa yang lebih maju, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa sampai sejauh ini, dan kemana arah masa depan dunia akan dibawa oleh persaingan mereka. Di video kali ini, kita tidak akan melihat permukaannya saja. Kita akan masuk lebih dalam, menelusuri perbedaan kemajuan China dan Amerika dari cara berpikir, sistem, teknologi, hingga pengaruhnya terhadap kehidupan kita semua. Selamat datang di Kaki Kubak, tempat di mana cerita dunia kita kupas tanpa basa-basi. Jika kita berbicara tentang kemajuan China dan Amerika Serikat, kita sebenarnya sedang membandingkan dua peradaban modern yang tumbuh dengan cara, filosofi, dan tujuan yang sangat berbeda, meskipun sama-sama berada di puncak kekuatan dunia. Amerika Serikat sering dipandang sebagai simbol kebebasan, inovasi, dan kekuatan global sejak abad ke-20. Sementara China muncul sebagai raksasa baru abad ke-21 yang bergerak cepat, terencana, dan disiplin. Perbedaan kemajuan keduanya tidak hanya terlihat dari gedung pencakar langit atau teknologi canggih, tetapi jauh lebih dalam, menyentuh sistem politik, budaya kerja, cara berpikir masyarakat, dan visi jangka panjang negara. Amerika Serikat berkembang dengan fondasi kapitalisme liberal dan demokrasi, di mana kebebasan individu menjadi nilai utama. Sejak awal berdirinya, negara ini memberi ruang sangat luas bagi warganya untuk berpikir, inovasi, dan bersaing secara bebas. Dari kebebasan inilah, lahir perusahaan-perusahaan raksasa dunia seperti Apple, Google, Microsoft, Tesla, Amazon, dan ratusan startup teknologi yang mengubah wajah dunia. Kemajuan Amerika sering bersifat spontan dan eksplosif, lahir dari ide individu atau kelompok kecil yang kemudian tumbuh menjadi kekuatan global. Negara berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali utama. China justru berkembang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Kemajuan China bersumber dari perencanaan negara yang kuat dan terpusat. Pemerintah memiliki kendali besar atas arah ekonomi, industri, dan teknologi. Setiap 5 tahun, China menetapkan rencana pembangunan nasional yang jelas, sektor mana yang harus dipimpin dunia, teknologi apa yang harus dikuasai, dan wilayah mana yang harus dipercepat pembangunannya. Jika Amerika bergerak seperti sungai liar yang penuh kejutan, China bergerak seperti kereta super cepat yang relnya sudah ditentukan dari awal. Dalam hal ekonomi, Amerika Serikat masih menjadi ekonomi terbesar dunia dari sisi nilai dolar, dengan kekuatan konsumsi domestik yang luar biasa. Rakyat Amerika hidup dalam budaya konsumsi tinggi, pasar terbuka, dan daya beli yang besar. Sistem ekonomi Amerika sangat bergantung pada sektor jasa, teknologi, keuangan, dan hiburan. Wall Street menjadi pusat keuangan dunia. Dolar menjadi mata uang cadangan global, dan kebijakan ekonomi Amerika bisa mengguncang seluruh planet. Namun, China menyaingi Amerika dengan cara yang berbeda. China membangun ekonominya dari manufaktur massal, ekspor, dan industrialisasi besar-besaran. Hampir semua barang yang kita gunakan sehari-hari memiliki jejak produksi dari China. Dalam 2 dekade terakhir, China tidak hanya menjadi pabrik dunia, tetapi juga mulai beralih menjadi pusat inovasi teknologi. Perusahaan seperti Huawei, Tencent, Alibaba, BYD, Xiaomi, dan CATL menunjukkan bahwa China tidak lagi sekadar meniru, tetapi menciptakan teknologi sendiri. Keunggulan China terletak pada skala produksi, kecepatan eksekusi, dan biaya yang sangat efisien. Perbedaan besar lainnya terlihat pada pembangunan infrastruktur. Amerika Serikat memiliki infrastruktur yang kuat, tetapi banyak yang sudah tua. Jalan raya, jembatan,
Rel kereta dan sistem transportasi publik di banyak kota Amerika dibangun puluhan tahun lalu dan mengalami perlambatan modernisasi akibat birokrasi, perdebatan politik, dan biaya yang tinggi. Proyek besar sering tertunda karena proses demokrasi yang panjang dan perlawanan publik. Sebaliknya, Cina membangun infrastruktur dengan kecepatan yang nyaris sulit dipercaya. Dalam waktu singkat, Cina menciptakan jaringan kereta cepat terbesar di dunia, bandara modern di hampir setiap provinsi, kota-kota baru, pelabuhan raksasa, dan bendungan terbesar di planet. Kemajuan Cina dalam infrastruktur bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kemampuan negara untuk mengambil keputusan cepat tanpa banyak perdebatan publik. Ini membuat Cina unggul dalam proyek berskala besar, tetapi juga memunculkan kritik tentang transparansi dan hak warga. Dalam bidang teknologi dan inovasi, Amerika unggul dalam penemuan awal dan teknologi frontier, kecerdasan buatan, eksplorasi luar angkasa, bioteknologi, semikonduktor canggih dan industri hiburan global masih didominasi Amerika. NASA, SpaceX, OpenAI dan Silicon Valley menjadi simbol dominasi teknologi Amerika. Budaya riset di universitas-universitas Amerika sangat kuat, dengan kebebasan akademik dan dana penelitian yang besar. Cina di sisi lain, unggul dalam implementasi dan skalabilitas teknologi. Ketika Amerika menciptakan teknologi, Cina seringkali mampu menerapkannya ke ratusan juta orang dalam waktu singkat. Sistem pembayaran digital, pengenalan wajah, kota pintar dan e-commerce di Cina berkembang jauh lebih cepat dibanding Amerika. Ini karena Cina memiliki populasi besar, regulasi yang lebih fleksibel bagi negara, dan integrasi kuat antara pemerintah dan perusahaan teknologi. Perbedaan kemajuan juga terlihat dalam budaya kerja dan mentalitas masyarakat. Di Amerika, keseimbangan hidup, kebebasan berekspresi dan hak individu sangat dijunjung tinggi. Inovasi sering lahir dari keberanian untuk melawan arus dan berpikir berbeda. Namun budaya ini juga membuat Amerika menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, kesenjangan sosial, dan konflik identitas. Di Cina, budaya kerja dikenal keras, disiplin, dan kompetitif. Jam kerja panjang dan tekanan tinggi dianggap sebagai bagian dari pengorbanan demi kemajuan kolektif. Masyarakat Cina didorong untuk melihat kemajuan negara sebagai kemajuan pribadi. Ini menciptakan kecepatan pembangunan yang luar biasa, tetapi juga memunculkan isu kelelahan mental, tekanan sosial, dan keterbatasan kebebasan individu. Dalam bidang militer dan geopolitik, Amerika Serikat masih unggul secara global. Jaringan basis militernya tersebar di seluruh dunia, teknologi persenjataannya canggih, dan pengaruh politiknya menjangkau hampir setiap kawasan. Amerika membangun kemajuannya dengan peran sebagai polisi dunia, meskipun peran ini sering menuai kritik. Cina mengambil pendekatan yang lebih halus namun strategis. Melalui proyek seperti Belt and Road Initiative, Cina memperluas pengaruhnya lewat investasi, infrastruktur, dan perdagangan. Cina jarang terlibat perang langsung, tetapi lama-kelamaan membangun kekuatan ekonomi dan diplomasi yang membuat banyak negara bergantung padanya. Ini menunjukkan perbedaan filosofi kemajuan. Amerika menonjolkan kekuatan terbuka, Cina mengandalkan kekuatan jangka panjang. Jika ditarik kesimpulan tanpa membaginya secara formal, kemajuan Amerika adalah kemajuan yang berbasis kebebasan, inovasi individu, dan pengaruh global yang sudah mapan. Sementara kemajuan Cina adalah kemajuan yang terencana, masif, cepat, dan berorientasi masa depan. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Amerika menghadapi tantangan internal seperti polarisasi politik dan kesenjangan sosial. Sementara Cina menghadapi tantangan transparansi, kebebasan, dan tekanan demografis. Namun justru dari perbedaan inilah dunia menyaksikan persaingan terbesar abad ini. Dua model kemajuan yang berbeda, saling menguji dan sama-sama membentuk masa depan umat manusia. Pada akhirnya, kemajuan bukan hanya soal gedung tinggi, teknologi canggih, atau kekuatan ekonomi. Kemajuan adalah tentang pilihan. Pilihan cara membangun negara, cara memandang manusia, dan cara menatap masa depan. Amerika dan Cina berjalan di jalur yang berbeda, namun keduanya sedang menuju satu titik yang sama, yaitu menjadi penentu arah dunia. Dan sebagai penonton, sebagai manusia biasa, kita bukan hanya menyaksikan sejarah, kita sedang hidup di dalamnya.
Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang yang baru, jangan lupa dukung channel Kaki Kubak dengan subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang yang perlu melihat dunia dari sisi yang berbeda. Karena di Kaki Kubak, kita tidak hanya berjalan, kita melangkah lebih jauh untuk memahami dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.